Pulang kampung buat video tidak pernah menunjukkan kelebihan-kelebihan di kampung, selalu menunjukkan kekurangan yang di kampung. Untuk sahabat-sahabatku, mohon maaf apabila mungkin tidak suka dengan video saya, silakan di skip aja ya, daripada nanti sahabat-sahabatku salah paham terhadap apa yang saya ceritakan ketika saya balik merantau daripada Malaysia. Saya berada di kampung, saya membuat vlog konten di kampung, sering disalahpahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di edisi video kali ini sore-sore saya ingin jalan-jalan serta mengajak sahabatku semua untuk melihat suasana perkampungan yang ada di kampung saya. Alhamdulillah ternyata selama saya tinggal merantau, akhirnya ada perubahan yang begitu sangat bagus. Alhamdulillah, jalan yang dulunya tidak mulus, sekarang alhamdulillah jadi mulus. Tidak seperti pada waktu zaman dahulu banyak jalan yang berlubang. Intinya setidaknya sudah ada pembangunan. Jadi jelas ya, untuk sahabat-sahabatku jangan saling salah paham dengan video-video saya. Saya balik kampung hanya menceritakan kekurangan-kekurangan di kampung saya, itu salah paham ya. Saya ngevlog ini hanya ingin bercerita, ingin mengekspresikan diri saya, ya kan? Karena saya suka buat video, saya suka berbual-bual, jadinya saya buat video. Mana tahu setelah melihat video saya ini, sahabat-sahabatku merasa terhibur dan bisa mendapatkan informasi. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan mungkin saya juga tidak akan lama lagi akan meninggalkan kampung halaman saya tercinta karena saya ingin merantau lagi. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, Bang, katanya sih sudah merantau berpuluh-puluh tahun, ya kan? Sudah merantau. Sebentar sahabatku, saya cari tempat yang aman ya. Kalau di tempat ini sudah aman, tadi berada di tepi jalan ya, jadi agak bahaya. Untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabatku, kadang ada yang bertanya, Bang, katanya sih sudah merantau berpuluh-puluh tahun di Malaysia. Tetapi kenapa abang tidak kaya-kaya? Bang, kenapa sih sudah merantau puluhan tahun tetapi juga masih tetap itu-itu saja? Begini ya sahabatku semua, merantau itu merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan bagi saya. Dan merantau itu merupakan salah satu pengalaman yang sangat berharga dalam hidup saya. Dan merantau itu juga tidak dituntut harus pulang kemudian jadi kaya. Merantau bekerja merupakan salah satu juga kewajiban sebagai seorang suami. Dan juga saya niatkan untuk ibadah, karena saya mencari nafkah untuk keluarga. Jadi kalau mungkin sahabat-sahabatku sering bertanya, merantau puluhan tahun di Malaysia juga tidak kaya-kaya, juga tidak ada perubahan apa-apa, juga tidak istilahnya punya harta benda berlimpah, jangan menyalahartikan seperti itu sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah lah, selama saya merantau pun juga sudah ada perubahan dalam hidup saya, yaitu bisa membuatkan rumah untuk istri saya sudah sangat bersyukur ya. Karena saya hanya orang kecil yang mungkin mimpinya juga tidak begitu besar. Tetapi mungkin saya suatu saat nanti juga ingin punya mimpi besar, cari modal, ingin jadi pengusaha. Mana tahu bisa membuat perubahan di kampung halaman saya. Untuk menjadi seorang pengusaha juga dibutuhkan modal yang sangat banyak, bukan modal kecil. Kalau modal kecil pun, itu pun usahanya ya bisa dibilang mati tak mau hidup segan. Jadi seperti nafasnya itu Senin Kamis, atau istilahnya hasilnya ya mungkin kalau untuk kebutuhan sehari-hari pun juga tidak tercukupi ya kalau usaha kecil-kecilan, apalagi kalau baru berjalan. Sedangkan saya pun juga sudah memulai usaha kecil-kecilan ya. Tetapi itu pun hasilnya hanya sekedar lah untuk jajan istri, jadi bukan untuk kebutuhan hidup. Jadi saya bercakap atau berkata ini bukan hanya sekedar omongan belaka, tetapi saya sudah melakukannya. Yang sering bilang, Bang Toha selalu buat video di kampung, mencari kekurangan-kekurangan di kampung, itu juga salah paham sahabat-sahabatku semua. Jadi di edisi video kali ini saya ingin menunjukkan sebuah kampung yang jalannya sangat mulus seperti perkampungan yang ada di Malaysia. Jadi semuanya
akan saya videokan selama saya berada di kampung halaman saya. Apalagi saya sebentar lagi akan balik kampung ya. Kok akan balik kampung sih? Akan balik merantau lagi di Malaysia. Nah ini dia jalanan yang sangat mulus kampung ini, seperti perkampungan yang ada di kampung Malaysia ya. Jadi perkampungan yang ada di Malaysia, jalannya itu begitu sangat mulus dan halus ya. Sebab selama saya bekerja dan merantau di Malaysia, saya juga sering membuat video tentang suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Kemudian setelah saya pulang kampung, saya juga ingin membuatkan video untuk sahabat-sahabatku seperti apa suasana perkampungan yang ada di kampung halaman saya. Jadi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat sahabat-sahabatku semua. Bukan untuk istilahnya membanding-bandingkan satu sama lain. Video ini untuk berbagi informasi dan cerita harian saya sebagai seorang perantau yang merantau di negara tetangga. Dan hasil bekerjanya dapat apa, kemudian setelah pulang kampung itu aktivitasnya apa saja. Jadi kalau saat ini aktivitas harian saya di kampung ya agak sibuk sedikit sahabatku semua. Jadi di kampung saya juga jualan kecil-kecilan, kemudian saya juga ada lembu, ada kambing yang perlu dirawat sehari-hari. Oke, kita akan jalan-jalan sore menuju sebuah perkampungan yang jalanannya mulus seperti perkampungan yang ada di Malaysia. Namun di sini suasana pemandangannya itu jelas-jelas berbeda ya. Biasanya kalau di perkampungan Malaysia kiri kanan akan melihat kelapa sawit, tetapi kalau di Indonesia kiri kanan akan melihat pohon kayu jati. Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya. Seperti ini suasana jalanan kampung saya. Alhamdulillah jalan rayanya itu begitu sangat halus mulus seperti suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Namun tidak semuanya ya, tidak semuanya jalan perkampungan yang ada di Indonesia itu halus mulus. Jadi tahap pembangunannya itu masih itu ya, bukan serentak bersama, tetapi masih satu persatu dibetulkan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi untuk jalanan di kampung itu tidak semuanya halus mulus. Ini vlog jujur ya, bukan tentang istilahnya mencari kekurangan negara sendiri, bukan. Saya orang Indonesia dan saya pun juga cinta dengan negara saya. Di sini ada sebuah rumah yang unik. Rumahnya itu berada di tepi sungai, namun sangat cantik ini. Dan kiri kanan ladang atau sawah milik para warga ya. Di sini ada tanaman kacang merahnya sahabat-sahabat semua. Kalau suasana perkampungan yang ada di Malaysia kan biasanya kan kiri kanan pohon kelapa sawit. Tetapi kalau di kampungnya Bang Toha, kiri kanan ladang sawah dan ditanami kacang hijau. Nah, yang seperti itu bentuknya kacang hijau ya. Yang sebelah bawah itu kacang merah. Jadi kalau sawah-sawah ini ada sumber mata airnya, bisa ditanami untuk pertanian. Kalau di daerah pegunungan seperti ini, sahabat-sahabatku semua, di bawah pegunungan ini, biasanya untuk mendapatkan sumber mata air tidak begitu susah. Tetapi yang agak susah biasanya yang berada di bawah pegunungan. Kalau mencari sumber mata air agak susah sedikit. Dari kejauhan kita melihat aktivitas para petani yang sedang menyiram tanamannya. Jadi tanaman harus disiram supaya kacang merahnya itu tumbuh subur ya sahabat-sahabatku semua. Untuk jalanan yang ada di kampung saya ini mobil jarang sahabat-sahabatku semua. Kebanyakan motor. Nah itu dia aktivitas para petani yang ada di kampungnya Bang Toha ketika sore hari. Jadi petani di sini rata-rata itu petani yang sudah berumur, dan itu pegunungannya, gunung di sini itu sudah tidak aktif lagi sahabat-sahabat semua. Jadi intinya tidak ada gunung meletus ya. Kalau yang masih aktif itu bisa meletus. Dan seperti ini keindahan nuansa suasana perkampungan yang ada di kampung saya sahabat-sahabatku semua. Ini jaraknya dari rumah saya itu sekitar 10 menit saja. Kalau musim padi pemandangannya sangat cantik sahabat-sahabatku semua. Biasanya kiri kanan ini akan ada tanaman padinya ya. Karena ini musim kemarau, jadi kebanyakan ditanami jagung. Kalau untuk harga jagung di kampung saya sahabat-sahabatku semua, harga jagung sekarang ini tengah turun ya. Karena banyak yang panen jagung. Jadinya harga jagung kering itu cuma Rp1 atau Rp3.500. Itulah kalau jadi petani di desa.
yang buat tak suka saya seperti itu sahabat-sahabatku semua. Di saat musim panen ya harganya itu jatuh ya. Dan ini memang sangat cantik sekali ya, apalagi sambil minum kopi kemudian melihat pemandangan keindahan gunung. Kiri kanan ada sebuah tanaman. Nah, ini adalah tanaman kacang merah ya, tetapi nampaknya kacang merah ini tidak jadi ya, karena banyak rumput ya dibandingkan tanaman kacang merahnya. Dan itu ada Pak Tani yang sedang mencari rumput. Para warga yang ada di kampung saya ini ketika petang-petang aktivitasnya itu mencari rumput ya. Ini mencari rumput, Pak. Mencari rumput untuk hewan ternaknya. Jadi setiap warga di sini tuh punya hewan ternak ya, kambing dan lembu. Kalau di Malaysia pasti kiri kanan kan banyak rumput ya. Tetapi kalau di kampung saya kiri kanan susah untuk mendapatkan rumput. Ya karena mungkin terlalu banyak warga di sini itu yang memelihara hewan ternak, sehingga untuk cari rumput pun juga susah. Rumput-rumput hijau yang ada di tepi sawah itu adalah rumput tanaman ya, atau rumput yang ditanam, sehingga tidak boleh diambil suka-suka sahabatku semua. Alhamdulillah untuk jalanan yang ada di kampung saya sudah ada pembangunan sahabat-sahabatku semua. Yang ini jalanannya ini di konkret ya, bukan di aspal atau di tar. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau di Malaysia kan bukan kebanyakan sih, memang jalanan yang ada di kampung kan di aspal ya atau di tar. Tetapi kalau di kampung saya ini untuk jalanan kampung-kampung seperti ini kebanyakan di konkret ya, bukan di tar atau di aspal. Mungkin untuk supaya lebih kuat sahabat-sahabatku semua, sebab kampung saya ini merupakan salah satu laluan ya, lori-lori besar atau truk-truk besar daripada pegunungan mengambil batu dan pasir. Lihat, biasanya di belakang gunung itu ada tambang ya sahabat-sahabatku semua, tambang untuk pasir, tambang untuk gunung, kok tambang untuk gunung sih, tambang untuk batu. Untuk rumah yang ada di sini memang jaraknya tidak begitu terlalu rapat-rapat ya, jadi rumahnya itu masih jarak-jarang. Yang ini namanya warung kopi. Biasanya warga ngopi nongkrong sambil menikmati suasana sore hari. Jadi seperti ini suasana warung kopi atau warung tongkrongan sahabat-sahabatku semua. Jadi ngopi sambil menikmati pemandangan keindahan pegunungan yang ada di depan mata. Ya seperti ini sahabat-sahabatku semua, nuansa perkampungan yang ada di kampung saya. Kenapa saya lebih suka merantau di Malaysia, bekerja menjadi pekebun di Malaysia? Ya karena kalau bekerja di negara sendiri, terutama menjadi petani di sini, petani sayuran di kampung saya ini tidak ada harganya sahabat-sahabatku semua. Harganya itu sangat murah meriah. Jadi untuk nuansa suasana perkampungan yang ada di Indonesia dengan nuansa perkampungan yang ada di Malaysia itu ada agak sedikit berbeda ya sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau di perkampungan Malaysia kan biasanya bukit-bukit pokok kelapa sawit, tapi kalau di Indonesia ya seperti ini sahabat-sahabatku semua, ladang sawah, kemudian ditanami pohon kayu jati. Dan saya akan melanjutkan untuk ke depan lagi sahabat-sahabatku semua, supaya sahabat-sahabatku juga lebih bisa terhibur ya melihat nuansa suasana perkampungan yang ada di Indonesia serta sawah-sawahnya seperti apa ya. Video ini sekali lagi sebagai bentuk informasi dan hiburan sahabat-sahabatku semua. Karena Bang Toha itu suka suka bercakap-cakap, intinya itu suka suka ngobrol-ngobrol. Jadi karena saya jauh dari sahabat-sahabatku semua, saya ngobrol-ngobrol lewat video ini supaya sahabat-sahabatku juga bisa tahu tentang cerita kehidupan saya selama berada di kampung halaman. Jadi bentuknya seperti ini sahabat-sahabatku semua. Ini saya berada di kampung yang ada di atas gunung ya sahabat-sahabatku semua. Dan di belakangnya sana ada sebuah tanaman jagung. Lihat, nampak menghijau. Di atas bukit-bukit sana juga ada sebuah desa sahabat-sahabatku semua. Nah ini dia kampungnya sahabat-sahabatku semua. Ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia yang ingin main-main ke kampung halaman saya. Katanya, Bang, kampungnya sangat indah dan damai. Saya ingin main-main di kampungnya Bang Toha.
Jadi saya perlu hati-hati kalau ngevlog sahabat-sahabatku semua. Di sini tuh banyak lori truk yang berlalu lalang ya. Nah, ini kampung saya sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semua, kalau untuk kehidupan di kampung ini memang udaranya sangat segar ya kan. Kita bisa melihat tanaman-tanaman yang menghijau. Nah, saya akan mencoba untuk turun ya. Seperti apa sistem pertanian yang ada di sini saat musim kemarau. Supaya sahabat-sahabatku juga bisa melihat ya. Di sini air banyak melimpah sahabat-sahabatku semua. Sayang air dibuang-buang ya. Nih lihat. Ternyata ada sumber mata airnya dari gunung sahabat-sahabatku semua. Lihat loh. Sumber mata air dari pegunungan. Wah, ini kalau diminum juga bisa, mungkin juga bisa sahabat-sahabatku semua. Ini airnya daripada gunung di atas ya. Kemudian dialirkan ke bawah. Dan nanti akan dialirkan ke sawah-sawah itu mungkin sahabatku semua. Saya akan coba untuk turun sahabat-sahabatku semua. Saya akan coba untuk turun sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah, jalanan yang ada di kampung saya sekarang sudah semakin mulus. Dan seperti ini sistem pertanian yang ada di kampung saya sahabat-sahabatku semua. Kalau yang ada sumber mata airnya, jadi bisa menanam jagung. Dan nampaknya jagung ini pun juga mengambil air daripada sini, kemudian dialirkan ke sana sahabat-sahabatku semua. Dan di bawah sana itu ada sungai bebatuan sahabat-sahabatku semua. Ini kalau musim hujan, sungai ini itu mengalir air yang sangat bersih ya. Karena sudah terfiltrasi dengan batu-batuan. Jadi pemandangannya itu sangat cantik. Kalau untuk sampah-sampah di kampung itu nggak ada ya sahabat-sahabatku semua. Karena warga kampung biasanya punya lahan di belakang rumah untuk itu ya, untuk mengolah sampahnya sendiri. Jadi diolah secara mandiri. Nah, sungai-sungai kecil ini kalau musim penghujan itu airnya sangat cantik ya sahabat-sahabatku semua. Dan ini ada pokok singkong atau ubi kayu. Oke sahabat-sahabatku semua, saya akan berjalan ke atas lagi supaya sahabat-sahabatku juga bisa melihat seperti apa keadaan kampung yang ada di atas lagi. Dan di depan saya ini ada sebuah pohon kapuk ya. Biasanya ini untuk isian bantal dan guling atau untuk isian kasur. Bantal dan guling itu tempat tidur sahabat-sahabatku semua. Kalau di Indonesia disebut bantal dan guling dan kasur, tempat tidur ya. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semua, jalanannya itu mulus sampai ke ujung sana ya. Alhamdulillah sudah banyak perubahan sahabat-sahabatku semua. Dan seperti inilah nuansa perkampungan yang ada di kampung saya sahabat-sahabatku semua. Lihat suasana kampungnya memang sungguh sangat sejuk, damai dan indah. Mungkin videonya sampai di sini saja ya sahabat-sahabatku semua. Insya Allah nanti saya akan naik ke atas lagi ya, karena ini sudah petang sahabat-sahabatku semua. Sudah pukul 5 ya. Jadi kalau pukul 5 itu sebentar lagi akan azan maghrib. Jadi saya takut kemalaman ya. Saya akan balik ke rumah dulu. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Inilah nuansa perkampungan yang ada di Indonesia. Jadi kalau di sini itu perbedaannya dengan perkampungan yang ada di Malaysia itu, di sini di Jawa tidak ada pohon kelapa sawit. Yang ada hanya pepohonan seperti ini sahabat-sahabatku semua. Dan di depan saya ini juga ada buah nangka. Kalau di Jawa itu juga sulit untuk ditemukan buah itu ya. Yang mirip nangka itu apa sih? Cempedak. Jadi kalau di kampung saya itu juga susah untuk menemukan buah cempedak. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.